Tuhan, kenapa orang lain lahir di keluarga yang happy, Iya, bahagia, iya. punya duit banyak? Kenapa Second saya problem. dilahirkan di keluarga yang Iya. seperti ini, penuh penderitaan, penuh Iya, masalah iya. kehidupan gitu loh. Berarti sebenarnya di zaman seperti sekarang butuh ruang-ruang hening atau ruang-ruang jeda itu Pak Dokter. Iya. Apakah saya salah melakukan atau memang karma masa lalu atau memang karma keluarga atau kolektif gitu Pak Dokter. Iya, Apa iya. yang menyebabkan itu? Apakah kita tidak menemukan makna hidup atau apakah karma itu berputar sehingga kita ingin lagi kembali ke belakang atau seperti apa Pak Dokter? Dan hari ini saya bersama Pak Dokter Wayan Mustika akan membahas tema napi Pak Dokter. Saya ingin bicara gini sih Pak Udo. Apa ya? Ada singa. Tugasnya sebagai pemangsa. Tapi dia tidak menjalankan tugasnya sebagai pemangsa. Maka hidupnya menjadi sia-sia gitu. Ya. Ada kupu-kupu tidak menguasai tugasnya sebagai kupu-kupu, hidupnya sia-sia. Padahal itu adalah keniscayaan bagi seekor kupu-kupu. Nah, keniscayaan bagi manusia adalah karena dia punya tubuh, punya energi. Tentu dengan tubuh dan energi yang dia miliki, dia harus melakukan sebuah kerja. Kerja yang kita sebut sebagai tindakan. Maka dia tentu harus melaksanakan sebuah karma. Ya. Maka karma adalah sebuah keniscayaan sebagai makhluk hidup. Cuman masalahnya, dari kecil sampai besar, kita hanya mendengar istilah-istilah karma. Tapi tidak pernah benar-benar belajar apa sih karma itu. Apa karma tubuh kita, apa karma ego kita, apa karma pikiran kita, apa karma jiwa kita, apa karma roh kita, dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita malah terjebak oleh pusaran karma pala itu sendiri gitu. Nah, ini yang perlu kita obrolin Pak. Tadi kan kita ngobrol tentang ketika dulu kita adalah makhluk purba yang tinggal di hutan dan sebagainya. Kita sudah berkarma dan dari proses karma itu kemudian muncul buah-buah berupa generasi-generasi baru yang beradaptasi dengan perubahan akibat karma atau tindakan-tindakannya selama kehidupan sebelumnya. Ya. Dan kita ini adalah hasil dari karma-karma leluhur kita terdahulu kan. Ya. Sehingga kita punya tubuh seperti sekarang, punya pemikiran seperti sekarang. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan dengan semua ini? Hasil warisan itu. Ya. Warisan karma pada tubuh ini yang menarik untuk direnungkan tadi pas obrolan tadi. Iya. Setuju sih Pak Dokter. Kayak gini, apa namanya? Ya. Evolusi manusia itu Ya. kan panjang sekali Pak Dokter. Ya. Mungkin ribuan jutaan tahun sehingga munculnya manusia modern sekarang gitu loh. Kalau mungkin ditarik hanya baru 100-200 tahun, ya anggaplah 200 tahun, mungkin jauh perbedaan kehidupan dengan zaman sekarang. Gitu jauh. Ya semua serba ada sepertinya sekarang Pak Dokter. Di zaman modern. Tapi tetap ada terasa yang kurang Pak Dokter. Apakah ada yang hilang atau ada makna atau tujuan hidup atau karma yang belum kita kerjakan Pak Dokter sebenarnya? Ya anggaplah banyak hal di dunia modern ini kita sudah dapat. Tadi kan kita sempat ngobrol di ruang sebelah di belakang sana bicara angka harapan hidup sekarang sudah di atas 70 tahun sekarang. Ketika orang zaman dulu angka harapan hidupnya tidak lebih dari 50 tahun Pak Dokter. Ya, ketika manusia purba zaman dulu mungkin 50 tahun sudah. Tapi kenapa orang zaman sekarang malah merindukan lagi kehidupan-kehidupan yang dahulu Pak Dokter? Apa yang menyebabkan itu? Apakah kita tidak menemukan makna hidup atau apakah karma itu berputar sehingga kita ingin lagi kembali ke belakang atau seperti apa Pak Dokter? Atau Pak Dokter bisa memberikan sebuah penjelasan tentang hal itu? Iya, karena pernah juga disampaikan oleh Mahatma Gandhi dalam sebuah cerita. Bagaimana ketika dia disuruh memilih antara uang dan kebijaksanaan, dia memilih uang.
sampai ditertawakan oleh dosennya. Gitu. Ya. Kenapa kamu memilih uang? Bukan kebijaksanaan. Terus Mahatma Gandhi menjawab, orang memilih apa yang belum dia punya. Wow. Ya. Sehingga artinya dia sedang menyindir bahwa saya sudah penuh dengan kebijaksanaan, uang yang saya belum punya. Gitu. Nah, sama dengan kita sekarang nih. Ketika kita hidup di zaman modern, tentu kita ada bagian-bagian kenangan-kenangan di tubuh kita ini kan, Ya. atom-atom ini bahkan tercipta miliaran tahun yang lalu. Ya. Ya. Penuh Ketika dia dengan nggak diperhatikan sebagai sebuah kenangan, itu mirip seperti kita buat album foto atau video, nggak pernah kita tengok-tengok lagi, sehingga dia rindu untuk ditengok lagi. Nah, ada bagian dalam diri kita terbawa sebagai ingatan-ingatan purba, seperti Nah, itu. ceguan misalnya. Ceguan itu kan ingatan purba kita. Peneliti mengatakan demikian. Ketika orang berpindah dari makhluk air menjadi amfibi, Ya. menjadi makhluk darat, gitu. Muncullah perubahan dari insang ke paru-paru menimbulkan ceguan. Sehingga ketika kita ceguan minum air jadi lebih lega. Ya. Terus ada kita tidur di tengah-tengah kasur, tiba-tiba merasa mau jatuh. Itu juga ingatan purba kita yang ingin ditengok. Nah, artinya tubuh kita ini menyimpan banyak sekali ingatan-ingatan purba yang Ya. merindu untuk ditengok kembali. Oh. Nah, itu sebabnya kadang-kadang kan kita udah di kota pingin ke gunung, yang di Betul. gunung pingin ke kota gitu. Ya. Yang di gunung pingin ke pantai, yang di pantai pingin ke gunung. Dia merindukan bagian dari dirinya yang tak tertengok kembali. Kalau dulu kan dia nomaden, Pak Budu. Ya. Ada masa-masa kita menjauh dari gunung, pergi ke pesisir. Di mana ada makanan, di sana kita pergi. Nah, sekarang ini kan lebih banyak kita menetap, Pak Budu. Ya. Sehingga ketika kita menetap di kota, lama nggak berjumpa dengan gunung, kita rindu gunung. Ada kerinduan. Ada kerinduan. Ada kerinduan dekat dengan alam. Kan Ya, begitu Pak Dokter? Ya, ada kerinduan nomaden dalam diri kita. Kalau dulu kita banyak mendapatkan kebebasan, berekspresi, bermain dengan alam, dekat dengan air, memanjat pohon, dan sebagainya. Begitu. Sekarang seperti kita terkurung. Ya. Makanya nggak ada pohon di kota, dia manjat jaring-jaring. Ya. Nggak bisa lompat ke sungai di kota, dia lompat ke trampolin tuh, menikmati itu. Tapi menarik Pak Dokter, ketika kita bilang orang zaman dulu pengetahuan tidak ada, anggaplah tentang pengobatan atau seni seperti sekarang kan. Sekarang itu yang membuat kita survive umur panjang itu kan pengobatan medis dan sebagainya. Tapi ini saya ngomong lah, anggaplah kisah-kisah filosofis, kisah-kisah yang indah, yang penuh makna Pak Dokter. Salah satulah ambil kisah Mahabharata misalnya. Kisah Mahabharata, apakah itu sebuah sejarah atau tidak, itu masih saya tidak membahas di situ Pak Dokter. Tapi ketika kita kaji dan baca ulang, itu dalam sekali saya dapat nilai-nilai hidup, makna dan sebagainya. Dan tulisan-tulisan seperti itu di zaman modern sekarang malah saya merasa tidak ada. Oh, tidak ada yang seperti itu. Tidak mendapatkan. Nah, kita hanya merilit ke belakang, mengambil cerita itu untuk dipakai sekarang gitu loh. Seperti berarti kan orang zaman dulu kalau dibilang bego, bodoh, tidak memiliki pengetahuan seperti binatang lah zaman dulu, tapi mereka kebijaksanaannya luar biasa dan relate masih digunakan sampai sekarang Pak Dokter. Seperti kita tidak memiliki cerita di zaman sekarang. Malah kita mengambil cerita itu tetap kita gunakan. Seperti kebijaksanaan tempo dulu itu ternyata masih berguna loh di zaman sekarang. Ya. Karena ketersediaan mungkin sedikit Pak Budi ya. Ketersediaan. Satu, ketersediaan para perenung, para filsuf itu sedikit di zaman dulu. Sehingga hanya sedikit orang-orang yang mampu untuk menggali kemudian menata kembali. Makanya Krishna Dwi Payana kemudian disebut Maharsi Wyasa. Atau Weda Wyasa. Jadi yang menata ulang, menata Weda-Weda itu berdasarkan menjadi 4. Sesuai dengan apa? Kan awalnya Weda itu beredar sebagai lisan, atau mungkin sebagai tulisan yang terpisah-pisah. Ditata kembali menjadi Caturweda. Dan itu hanya satu-satunya itu Rsi Wyasa. Lalu mengajarkan kepada 4 muridnya. Tidak banyak kan? Kalau sekarang kan kita lihat banyak sekali.
Ya. Sulinggih ada banyak, pendeta banyak, pemangku banyak begitu. Hmm. Saking banyaknya sampai-sampai tidak sempat mengalami perenungan-perenungan bahkan. Ya. Kalau dulu kan Resi Wyasa banyak berenung sehingga terpanggil untuk kemudian selain menata ulang Weda juga menata ulang kisah dari keluarga Barata yang mempunyai banyak pesan makna yang kemudian ditulis menjadi Mahabharata. Berarti kemungkinan kita kehilangan rasa dan makna itu Pak Persis, Dokter ya. ya. Mungkin kita hidup terlalu cepat dan sebagainya. Mungkin silahkan Ya. lanjut Pak Dokter. Sekarang pun kalau ada orang yang tekun mengamati itu, mengamati kisah sekarang ini, Iya. sekian ratus tahun ke depan itu mungkin akan sangat berharga. Ketika orang di zaman itu tidak punya banyak nanti tidak banyak catatan yang tersimpan. Seperti zaman dulu kan tidak banyak catatan yang tersimpan. Ya. Cara merekam ini kan tidak banyak. Hmm. Akhirnya terekam menjadi kisah Mahabharata misalnya. Terekam menjadi kisah Ramayana. Hmm. Di tempat lain terekam sebagai kisah Romeo and Juliet gitu. Ya. Nah, kalau sekarang di Bali yang masih lumayan terkenal, kita kenang itu kan kisah Jayaprana dan Leon Sari. Itu masih ingatlah kita. Kisahnya Kintamani atau kisahnya Lubdaka gitu. Nah, sekarang itu saking banyaknya buku-buku, cerita-cerita itu kan jadinya apa namanya? Kembali ke cerita begini Pak Budi. Ketika dia jarang, maka dia sangat-sangat berharga. Ya. Ketika berlimpah, harganya turun, betul nggak? Ya, betul. Nah, Ya, zaman hukum dulu itu ekonomi. kan sangat-sangat langka. Ya. Cerita-cerita yang menarik seperti itu. Sangat langkanya sehingga menjadi begitu berharga, kemudian dihargai. Kalau sekarang ini kan apalagi zaman sekarang nih Pak Budi. Banyak cerita-cerita hoax, tak tahu mana yang harus layak dihargai. Ya, kan. overinformasi. Ya, disinformasi, misinformasi. Informasi. Sehingga jadi ragu kita untuk mempercayai jangan-jangan ini benar apa enggak gitu kan. Kalau dulu kan kisah Mahabharata pun kita masih antara ya dan tidak. Ya. Antara ya dan tidak. Sebagian mengatakan itu sejarah, sebagian lagi mengatakan tidak. Tetapi kita lebih fokus pada maknanya. Makna, ya. Kalau sekarang juga sama. Sebagian mengatakan ini nyata, sebagian menyatakan ini hasil AI gitu kan. Ya, gitulah. Nah, artinya banyak hal dalam hidup kita ini tampak mengalami penurunan kualitas seperti yang Pak Budi ceritakan tadi kan. Iya. Mengalami penurunan kualitas. Karena kualitas yang mencatat, merenung juga beda dibandingkan yang dulu. Kalau dulu kan memang umurnya tidak terlalu panjang gitu. Tetapi sangat efektif digunakan dalam perenungan. Ya. Zaman dulu itu kan orang-orang suci udah sejak kecil malah udah jadi brahmana kan gitu. Ya. Mungkin karena kita diberikan umur panjang, kita menyia-nyiakan banyak hidup ini mungkin Pak Dokter ya. Tidak menemukan makna. Ya. Karena sekarang begini Pak Dokter. Ya, di zaman modern ini saya akui banyak hal kemajuan. Ya. Ya. Tapi kita terlalu banyak ke distract ke hal-hal luar Pak Dokter. Ya. Ya. Hal luar, pengetahuan, apapun bentuknya di luar gitu. Tapi kita jarang untuk kembali ke dalam ke tubuh kita sendiri. Ya. Ya. Gitu. Catatan tertua itu kan sebenarnya ada di tubuh kita sendiri. Malah kita tidak pernah hadir di dalam diri. Ya. Makanya tadi kita tidak menemukan makna tentang hidup ini. Umur kita dikasih panjang, tapi habis kita waktunya untuk mencari keluar. Kalau kita bilang apa sih itu bahagia gitu kan, itu tujuan hidup manusia sebenarnya kan, kebahagiaan itu sendiri kan. Tapi habis sepertinya waktu mencari-cari keluar. Mungkin waktu yang dikasih 80 tahun kita coba semua jenis kebahagiaan di luar kan Pak Dokter. Tapi mungkin orang zaman dulu mungkin ya dibilang tadi ada sejarah mengatakan umurnya pendek gitu kan. Tapi mereka dari awal sudah dekat dengan alam, banyak waktu untuk merenung ke dalam. Karena memang aktivitas mereka memang dekat sekali dengan alam. Nah, seperti kita kalau kita lihat seperti itu, kemunduran rasanya gitu loh Pak Dokter. Seperti kita mencari makna hidup, seperti kita mendapatkan sesuatu tapi kita kehilangan yang sebelumnya. Gitu Pak Dokter. Jadinya ada bagian kita yang hilang dulu, yang dulu kita merasa utuh. Merasa ada. Kita merasa apa ya? Dengan waktu yang pendek itu kita melakukan segalanya. Kita benar-benar hidup. Kita menikmati setiap momen.
dengan anak, ketika di hutan dikejar oleh serigala kita lari gitu. Sekarang mungkin Ya. saya ngobrol aja kadang-kadang Pak Dokter yang menobrol hari ini gitu loh, sambil pegang handphone. Ya, ya, ya. Ya, kita secara fisik kita dekat, tapi belum tentu hati saya di Pak Dokter. Saya malah melihat kepikiran yang lain, pekerjaan gitu loh. Itu menurut saya kan tidak utuh Pak Dokter. Apakah ini bagian dari siklus perjalanan kehidupan seperti ini Pak Dokter? Atau kita belajar tentang cinta itu sendiri di kehidupan yang baru ini Pak Dokter? Tubuh yang baru dan kehidupan yang baru ini Pak Dokter? Di zaman dulu kalau nggak salah Rumi apa siapa yang bercerita, Jalaluddin Rumi kalau nggak salah. Kan pernah ada puisinya. Lama ku ketuk pintumu, begitu pintu terbuka, ternyata aku mengetuknya dari dalam. Nah kemudian yang berpikir hal yang sama Pak Putu, bahwa apa? Di zaman dulu itu orang-orang banyak absen di luar, tapi eksis di dalam. Ya. Sekarang ini kan kita banyakan eksis di luar, absen ke dalam, absen kita di dalam. Jadi kita tidak ada di dalam, tapi banyak keluar. Ya. Sementara yang ketika kita menoleh keluar, kita tidak menoleh sepenuhnya alam semesta raya ini. Ya. Karena sangat tak terbatas kan Pak Budi. Sementara di dalam diri kita ini ada alam semesta yang setidak-tidaknya terbatas untuk kita lihat. Ya. Walaupun kalau kita gali nggak ada batasnya gitu. Nah paling tidak kita bisa menggenggamlah tubuh ini sedikit gitu. Dibandingkan kita disuruh menggenggam alam semesta. Nah ada masa kemudian kita ke dalam nggak eksis, keluar juga nggak eksis. Jadinya bingung mau kemana, ya, nggak ketemu apa yang harus dilakukan, nggak ketemu apa yang harus dicari gitu. Nah padahal kalau kita diam di dalam aja Pak Putu. Ya. Nah ini kemarin dia sudah baru sebentar aja diam Pak Putu. 3 hari lalu atau 2 hari lalu. Tidur lebih awal sekitar jam 10. Nggak lelah, cuma pengen menikmati tidur. Terus tapi pada saat itu tiba-tiba dia merasa di momen itu tiba-tiba dia merasa finally you come back. Dia seperti berkata, akhirnya kamu kembali. Tanda petik kamu itu siapa? Tubuh, pikiran dan jiwa itu seperti kamu akhirnya datang. Untuk kemudian ketiga-tiga dalam diri Janike berpelukan seperti saudara yang yang lama saling mengabaikan, atau yang lama saling merindukan. Kenapa? Karena pikiran sibuk memikirkan negara yang bukan urusannya, sibuk memikirkan dunia yang bukan wilayahnya, sibuk mengabaikan hal-hal lain di luar dirinya. Sedangkan di dalam itu dia seperti kicau ya nih. Tiba-tiba dia begitu dia tiba-tiba tidur untuk tidur yuk gitu, seperti berkata demikian pada tubuhnya, finally you coming home gitu. Dia renung dia, dan sekilas itu saja sudah bahagianya luar biasa Pak Putu. Seperti apa ya? Seperti perjumpaan dengan sesuatu yang dekat tapi terasa jauh seperti Pak Putu bilang itu. Kan tadi Pak Putu merasa bahkan ketika kita ngobrol dan saling pegang HP itu dekat tapi jauh. Di dalam batin kita sendiri kan kita demikian. Kita punya segalanya, segala potensi besar kita miliki, tapi kita hidup dalam ketakutan. Betul nggak betul? Betul. Segala sesuatu kekayaan kita miliki berupa mata, telinga, yang membuat kita bisa menikmati segala keindahan, tapi kita jauh dari rasa syukur. Betul? Tidak menganggap mereka ada. Iya. Malah yang di luar-luar yang kita urus Pak Dokter. Kita lihat itu keindahan, padahal apa? Di dalam. Kalau ini nggak ada, nggak bisa. Keindahan itu nggak terlihat. Betul. Kalau ini nggak ada, keindahan suara itu nggak terdengar. Betul. Kalau ini nggak ada, seenak apapun aroma parfum itu. Iya, makan juga nggak enak Pak Dokter. Harus panca indera, itu bukan hanya lidah yang mengecap. Hilang aja udah hilang rasa. Jadi sebenarnya sumber kenikmatan itu semua ada di sini. Betul. Tapi kita malah melihat yang jauh, menganggap itu keindahan, itu kemewahan gitu. Padahal begitu kita merasakan nikmat itu Pak Betul. Bahkan trotoar itu bisa sebuah kemewahan bagi ngantuk yang luar biasa, betul nggak Betul? Itu yang lihat, ternyata tubuh ini sebuah keindahan yang luar biasa yang lama tidak kita syukuri. Tiba-tiba kita merasa
I love you, baru gitu. Ya, ya, Dia merasa, now you understand. Gitu dia. ya, Seakan-akan tubuh berkata begitu. betul. Kan Ya. ketika kita ada waktu bercengkrama dengan tubuh, Pak Dokter, Mm-mm. kita akan sesuatu yang sangat mengasihkan. Mm-mm. Kita tidak mudah terseret oleh banyak Ya. nafsu, Ya. banyak keinginan yang Mm, tidak jelas di jam. mm, Karena kita sering ketarik ke dunia luar, Pak Dokter. mm, Ya samalah seperti, ya. kan barusan saya sempat ngobrol kan. Ngobrol. Saya bangun pagi sekali kan, sekitar jam Ya. 11 itu kan Ya. lapar sekali Pak Dokter. Langsung refleks ketarik karena iklan-iklan itu loh Pak Dokter. Langsung kepikir karena lapar ini. Langsung pikiran itu masuk, gambaran pertama yang muncul apa? Babi guling. Babi guling main mati di muka. Kepikir itu kan ketarik Pak Dokter. Ya. Ya. Nah, kalau saya tidak ini, saya pasti ketika tidak sering bercengkrama dengan tubuh, saya Ya. pasti kan langsung keseret sama Ya. 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 pengen makan langsung. Mm-mm. Nah, saya kebetulan karena sudah terbiasa lah pada waktu untuk ngobrol, Ya. Ya. menunda sejenak gitu. Mm-mm. Saya ajak ngobrol tubuh. Mm-mm. Kamu lapar ya gitu loh. Pengen babi guling. Ya. 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 Bentar lagi ya. Mm. Ini di dapur mumpung ada apa? Ya. Ya. Tadi saya bilang apokat Jus sama ya. yogurt. Ada apokat baru beli kan 1 kilo. Makan apokat dulu yuk gitu loh sama yogurt. Nanti setelah makan itu, kalau masih lapar kita cari babi guling. Ya. 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 Tubuh saya ajak ngomong, ayo gitu dia menjawab Pak Dokter. Iya, ke dapur lah saya potong itu bukan. Saya makan terus kasih yogurt, saya makan. Kenyang lah. Dan saya makan gitu loh. Dan saya tanya tubuh, gimana rasanya? Oh enak, ringan. Masih nggak pengen babi guling? Enggak Pak Dokter. Karena sebelumnya saya tahu ketika saya ikutin keinginan ini Pak Dokter, pagi-pagi sudah makan itu, tubuh pasti saya lemas Pak Dokter. Karena kan penuh, pagi-pagi dikasih lemak berlebihan dan lemak jenuh itu melelahkan tubuh. Capek pokoknya seharian sampai sore kalau saya makan babi guling itu gitu. Nah, ketika saya ajak berkompromi, ternyata bagus. Akhirnya bisa podcast hari ini. Coba itu, mikir aja saya nggak bisa nanti Pak Dokter. Nah, saya berpikir ada ruang komunikasi dengan tubuh itu adalah sesuatu yang istimewa bagi saya Pak Dokter. Dan ini tidak dilatih ya, sudah kebiasaan panjang gitu. Nah, kemungkinan tidak ketika hidup yang serba cepat ini kita kehilangan dengan diri sendiri itu Pak Dokter. Kan seperti tadi Pak Dokter bilang, kebahagiaan dapat kembali memeluk diri, jiwa, tubuh dan energi ini kan. Nah, di zaman serba cepat itu kita seperti kehilangan koneksi dengan tubuh Pak Dokter. Ya kan? Tidak harmonis dengan diri sendiri ya. Iya, kita lupa. Kita harus, kadang kan zaman sekarang ikutin nafsu kita, keinginan, FOMO, apa orang kerjakan kita ikut, ada makanan enak di sini kita datang, ada hiburan apa kita habis, uang habis, semuanya tidak punya, akhirnya kita baru berpikir, setelah itu baru berpikir menderita. Padahal sebelum itu kan kita bisa mencari kebahagiaan dalam bentuk lain, yaitu ngobrol dengan tubuh sendiri dan sebagainya. Benar Pak Udo. 2 minggu lalu ya, jangan lupa. Ketika ngisi acara Dewan Tari, itu kan ada tema bagus sekali yang jadi suka pakai ini ke. Yang kombinasi dengan sentuhan cita yang menyembuhkan. Apa temanya nih? Harmoni. Temanya Living in Harmony. Living in Harmony. Itu suka sekali dia, dan ternyata benar ya. Dibawa ke Trihita Karana kan konsepnya Living in Harmony juga. Dan di situ ternyata kita bisa lihat, kadang kita merasa hidup kita nggak cukup ini. Gara-gara kita nggak harmoni dengan diri sendiri kita. Ya nggak harmoni dan apa betul. Oh ini ya. Tidak harmoni dengan pelemahan tubuh, dengan pawongan pikiran, dengan perayangan jiwa kita gitu. Oh, berarti selama ini kita selalu ada sesuatu yang kurang gitu, karena yang bisa memenuhi dia kan adalah sesuatu yang kecerdasan semesta, Tuhan itu sendiri. Nah, ketika kita nggak menyentuh dia di dalam, kita nggak terkonek dengan dia, sehingga selalu ada ruang kosong yang seakan-akan belum terisi gitu. Nah, ini yang kemudian jadi ingat ketika Pak Putu bicara dengan dia, ini dulu ya, baru itu. Kalau Tiang pernah dulu Pak Putu
ketika menginginkan sesuatu, sangat ingin sesuatu, dia justru ikutin dengan cara bukan sekarang, bukan nanti. Dia ikuti sekarang tapi diam, ikuti diam. Oke, saya pengen ini. Oke, setelah punya ini, what next? Tapi dia nggak kemana-mana, cuman ikutin aja dia Ikutin berpikir. pikirannya, Nanti tapi bisa tetap begini, masih di tapi sini. tetap diam gitu. Dan ini setelah itu akhirnya ketemu. Setelah itu, untuk apa lagi ya? Ya, Akhirnya, betul. Ketika kita tidak ada ruang jeda itu, Ya. langsung refleks, respon gerak. itu, itulah kadang-kadang saya anggap sebagai biang masalah, Pak Dokter. Contoh ini, ada konten apa gitu di TikTok negatif, tangan kita gatel untuk komen, Pak Dokter, Ya. dengan bahasa kasar atau apa kayak gitu, Ingin menimpali. menimpali. Kalau kita tidak aware, tidak memberi ruang jeda, bisa aja tulisan kasar itu masuk. Ya. Bisa nggak itu bisa jadi masalah dan kita dipolisikan? Bisa jadi. Kan jadi masalah kan, Pak Ya, Dokter? ya. Tapi ketika tanya ini, terus apa fungsinya nulis begini? Hanya sekedar untuk melampiaskan keinginan saja supaya merasa ingin melawan, bahwa itu tidak benar gitu loh. Bahasa-bahasa apa gitu loh. Kan ketika kita jeda, lu nggak dapat apa-apa, untuk apa juga menimpali sesuatu yang negatif dengan negatif juga gitu. Ya. Berarti sebenarnya di zaman seperti sekarang butuh ruang-ruang hening atau ruang-ruang jeda itu, Pak Dokter. Makanya Kadek Ayudhya membuat acara namanya Jeda Semesta. Dalam diri kita kan semesta kecil nih, kita jeda sejenak. Jeda untuk apa? Jeda untuk memberikan berenung sejenak. Kalau kita lanjut tentang bicara tentang karma tadi kan, apakah ini karma manusia sekarang untuk belajar tentang ilmu yang ke dalam lagi, Pak Dokter? Seperti kita mengulang, dulu kita sudah penuh, sekarang kita lupa lagi, balik lagi gitu loh. Sebenarnya ini karma atau karma pala sebenarnya yang terjadi ini? Pertama kita lihat Pak Putu ya, di masa lalu kan kecepatan instan itu kan tidak terlalu banyak Pak Putu. Tidak ada. Sekarang kan terus instan aja nih, apa-apa instan, apa-apa cepat gitu kan. Nah lama-lama pasti kita ingin ngerem sejenak. Ya. Nah, makanya ketika dulu kita sangat lamban, pengen cepat. Pengen cepat. Ketika kita terus cepat, pengen jeda sejenak. Pengen jeda. Nah jadi kan sekarang lagi kadang-kadang kita ngobrol tentang jeda, ternyata jeda begini gitu. Tapi ketika jeda kemudian berefek berlanjut kepada diam, itu juga nggak nyaman. Seperti tubuh yang kalau kelamaan istirahat nggak enak juga. Betul. Kelamaan kerja juga nggak enak. Betul. Butuh jeda-jeda secukupnya gitu. Ya. Nah, itulah tautan antara karma. Kita buru-buru berbuat karma karena kita memburu pahala. Ingin mendapatkan pahala. Ingin pahala. Tetapi setelah kita sadar, what next setelah pahala itu, pasti kita berkarma berikutnya lagi kan. Ya. Nah, contoh misalnya, aku ingin kerja keras supaya dapat pahala punya rumah. Setelah punya rumah sebagai buahnya, ada karma baru lagi. Itu apa? Aku harus kerja keras supaya bisa merawat rumah ini. Setelah merawat rumah ini, akhirnya apa? Kita mau tidak mau harus juga mengganti kan. Karena akan ada mode yang baru, ada kebutuhan baru. Akhirnya kita kerja keras lagi, berkarma baru lagi untuk hal-hal berikutnya lagi. Ternyata ujung-ujungnya kita terus berputar di seputaran karma pahala gitu aja. Nah, kecuali kita kemudian bisa membuat sesuatu yang kita tidak terlalu terjebak di dalamnya gitu. Berarti ada dong untuk bisa memutus karma itu, entah karma baik atau karma buruk itu, Pak Dokter, untuk menemukan lagi keutuhan atau makna hidup itu, Pak Dokter. Itulah yang kemudian disebut niskama karma, Pak Dokter. Apa itu? Niskama itu artinya karma yang tidak dilakukan dengan sebuah harapan atau ambisi akan hasil gitu. Ya, jadinya seperti Pak Putu bekerja bukan tanpa hasil, tidak berambisi. Tidak berharap. Ya. Nah, Pak Putu sendiri bisa membandingkan antara ketika dulu Pak Putu bisnis tapi ada sesuatu yang Pak Putu kejar, dibanding misalnya saat Pak Putu bisnis tapi hanya mengalir. Jadi bukan fokusnya di situ. Ada enggak? Ada. Pak Putu yang ceritakan, ada enggak beda antara Pak Putu ingin berbuat baik dengan produk ini. Lalu ada saat Pak Putu, enggak, produk ini hanya media. Ini yang ingin saya lakukan. Ada enggak beda di situ? Terasa Pak Dokter. Terasa ya.
secara dunia modern atau seperti orang modern zaman sekarang lah Pak Dokter. Dulu setiap kerja itu ingin dapat hasil. Cita-cita saya tinggi sekali Pak Dokter. Salah satu cita-cita saya itu adalah menjadi orang kaya, menjadi orang sukses, menjadi orang yang dianggap. Nah, kebetulan kendaraan saya adalah pengobatan tradisional. Saya dapat nggak uang? Dapat Pak Dokter. Tapi setimpal dengan rasa lelah, letih, dan dibayar dengan banyak hal Pak Dokter. Rasa sakit, terasing dengan diri sendiri, bingung sebenarnya saya ini siapa sebenarnya, apa yang saya kejar. Seperti saya mengejar, tapi seperti mengejar bayangan sendiri Pak Dokter, nggak ada ujungnya. Cari uang iya, saya dapat uang, tapi bayangkan tidur hanya 2 jam, tidak ngikutin siklus yang sesungguhnya. Saya bicara tentang kesehatan, tapi tubuh saya sendiri tidak sehat. Karena saya punya mimpi kaya gitu loh. Nah, ada di titik akhirnya ini bukan yang saya cari. Ini bukan saya cari, bukan yang saya impikan, bukan seperti ini. Seperti saya terjebak lah di dalam itu. Ada akhirnya saya memutus benang itu ketika ini Pak Dokter. Ketika saya akhirnya merubah Faras ini bukan tempat kompetisi yang dulu sistem marketing kita sangat kompetitif Pak Dokter. Yaitu dengan jalur network marketing. Itu sangat kompetitif, harus bekerja keras, harus semua cara dilakukan supaya produknya laku. Nah, saya putuslah benang itu bahwa ini sistem yang tidak tergesa-gesa sekarang. Sistem yang tidak tergesa-gesa, di mana pengobatan itu harus ditemani dan kita harus happy melewatin ini, gitu happy. Nah, di situ saya merasa lebih utuh hidup ini. Kok enak ya ketika tidak berbeda, ketika kita tidak mengejar, ketika kita tidak merasa ngebut mengejar, tetap berjalan, dan itu sebuah keindahan baru bagi saya. Anggaplah Pak Dokter, kalau dulu saya nggak ada waktu untuk podcast seperti ini Pak Dokter. Nggak ada waktu podcast ngomongin kehidupan. Pokoknya saya sibuk bagaimana cara hari ini dapat duit, besok dapat duit lebih, besoknya lagi duitnya lebih lagi. Tapi sekarang malah podcast ini yang membuat saya bahagia. Saya bisa ngobrol dengan Pak Dokter, ada waktu 1 jam, 2 jam. Saya bisa menemukan makna hidup yang baru. Saya menemukan kedalaman. Tapi gini Pak Budu, jangan-jangan nanti teman-teman menganggap kalau ini yang dicari, ini yang hilang. Kalau masuk ke wilayah spiritual maka material hilang. Pertanyaannya ternyata enggak. Kita menikmati setiap momen, jadinya kerja pun kita efektif. Kerja kita efektif, enggak hilang. Jadinya malah kita menikmati setiap momen. Kalau dulu kan banyak keluhan Pak Dokter. Aduh, kok ini susah ya, kok itu nggak mau beli ya ini. Enggak, sekarang enggak. Semua ada waktunya. Kita bekerja, ada karmanya, dan kita harus utuh di setiap titik. Ketika kita ketemu pelanggan, pikiran kita di pelanggan. Entah dia beli atau tidak, yang penting tujuannya kan dia ingin sehat. Kita temenin dia supaya sehat. Kalau dulu kan, kalau ketemu orang mau beli, mudah-mudahan cepet nih beli nih, saya mau cari pelanggan yang lain gitu Pak Dokter. Karena perasaan kita tergesa-gesa. Ini cancel beli, itu pun belum tentu beli. Ya kan, tapi kalau kita temenin enggak apa-apa lah. Kalau orang sakit kan butuh kita temenin, mereka beli gitu. Dan ternyata mereka beli dan mereka nyaman. Si ini tuh pun ngobrol sama orang Pak Dokter. Ngobrol untuk bagus loh ternyata Faras ini begini, pelayanannya bagus dan sebagainya. Seperti itu. Akhirnya kita nggak bisa melawan siklus semesta itu. Kalau saatnya kita dapat duit, kita dapat duit. Kalau saatnya kita tidak dapat, ya tidak dapat. Tapi lakukanlah dengan penuh kesadaran bahwa kita bekerja, hadir utuh pada saat itu. Sehingga kita punya waktu untuk menemukan makna-makna kehidupan itu. Itu perbedaannya yang saya dapat Pak Dokter. Kok yang melihatnya seperti pesawat yang lagi ketika take off, jangankan sarapan itu, ikat pinggang dikencangkan. Semua harus dikencangin Pak Dokter. Nggak boleh karena seram itu. Gitu kan. Padahal kecepatannya mungkin 200-300 kan. Tapi begitu kita sampai di ketinggian jelajah, bisa jalan kemana-mana, dapat makanannya. Padahal kecepatannya itu lebih tinggi. 900, sampai 700 sampai 900. Ya kan? Iya. Tapi santai. Aneh kan? Ternyata ketika sudah tiba di ketinggian jelajah itu ngobrol santai, menikmati hiburan.
juga sampai gitu kan. Menarik gitu ya. Balik lagi, memutus benang karma itu seperti apa jadinya Pak Dokter? Ya, berarti dengan melakukan sesuatu tanpa terjebak urusan itu. Gitu. Oke. Sehingga maksud yang seperti yang Pak Putu sudah lakukan, sudah berhenti di target-target itu. Ya. Tetapi bukan berhenti bekerja, bukan Enggak. berhenti berkarma. Enggak. Karmanya sekarang lebih kepada pure pelayanan. Jadi ini pelayanan, ini ngikut gitu kan. Nah, ya dari wisdomnya jalan, powernya ngikutin, energinya ngikutin. Gitu. Kalau dulu kan energinya terus, wisdomnya belum sempat jalan wisdomnya gitu. Oke, gini Pak Dokter. Ini kehidupan realita ya. Ya, ya. Kita ngomongin tentang karma. Kan banyak nih. Ya. Saya pernah ada di titik itu Pak Dokter. Saya nggak mau ngomongin orang lain juga. Ya. Kenapa hidup saya segini-segini saja? Tidak berubah gitu loh. Nggak punya duit, besok lagi nggak punya duit. Kasarnya gitu. Miskin berkelanjutan gitu. Gimana caranya merubah itu gitu loh. Kadang-kadang apakah memang karma saya sekarang hidup miskin, atau sebenarnya ada kesalahan yang kita lakukan, atau sebenarnya ini karma kolektif atau karma keluarga, mungkin saya ada kesalahan dulu dari orang tua sehingga hidup saya menderita seperti saat ini gitu loh, penuh dengan duka, penuh dengan penderitaan, tidak punya uang dan sebagainya gitu. Karena saya pernah mungkin dulu ada di titik itu berpikir, Bapak Rago nak, saya lahir dari orang miskin, ya aku jangan miskin di ujungnya gitu, apapun yang kita lakukan miskin gitu. Banyak yang saya pikirkan, apakah saya salah melakukan atau memang karma masa lalu atau memang karma keluarga atau kolektif gitu Pak Dokter. Pada akhirnya kan skenario itu ada yang memang ditakdirkan, ada yang memang dinasibkan. Dalam arti begini, ditakdirkan dia memang harus lahir di dalam keluarga miskin. Tetapi skenarionya belum kita tahu. Apakah dia ditakdirkan lahir dalam keluarga miskin dan dia akan mengizinkan nasibnya terus miskin, atau dia ubah nasibnya dengan perilaku yang berbeda. Kan siapa yang bercerita di kepala dia? Banyak orang, Warren Buffett mungkin ya, Warren Buffett. Dia, kamu tidak akan bisa mengubah hidupmu kalau kamu masih memakai sistem yang sama, semua hal-hal yang sama, kan begitu kan? Nah, ada orang ditakdirkan lahir di dalam keluarga miskin. Ya. Dan dia tidak mengubah apa yang dilakukan orang tuanya, tetap aja begitu. Ya maka dia akan begitu. Nah, sama dengan Pak Putu. Lahir dalam keluarga tidak mampu karena hanya seorang PNS kelas cleaning service. Pak Putu menolak ketika disuruh sekolah untuk jadi PNS. Menolak. Pak Putu memilih untuk menjadi pebisnis. Nah, itu kan Pak Putu sudah melakukan sebuah perubahan. Tidak dengan cara yang sama, tapi dengan cara yang berbeda. Akhirnya Pak Putu benar berbeda. Berbeda hasilnya, berbeda kedudukannya, berbeda pencapaiannya gitu. Nah, Pak Putu sudah mengubah nasib. Karena ada bagian yang belum ditetapkan, itulah nasib. Ada yang sudah ditetapkan, itulah takdir. Pak Putu tidak bisa mengatur bahwa aku tidak jadi lahir dari bapakku, dari ibuku gitu, nggak bisa. Bisa mengubah. Pak Dokter, gimana caranya merubah pola pikir ini Pak Dokter ya? Dia sih terlahir dari keluarga kaya, wajar dia kaya, dia menikmati itu loh. Saya dari kecil penuh menderita, keluarga tidak mampu, atau keluarga broken home gitu loh. Ya wajar saya hidup seperti ini gitu. Atau malah lebih buruk lagi, pertanyaan muncul, Tuhan kenapa orang lain lahir di keluarga yang happy, bahagia, punya duit banyak, kenapa saya dilahirkan di keluarga yang seperti ini, penuh penderitaan, penuh masalah kehidupan gitu loh. Gimana caranya, atau ada mindset yang perlu diperbaiki nggak cara berpikir seperti itu Pak Dokter? Kenapa juga orang bisa lahir di dua dunia yang berbeda seperti itu? Kalau kita kan kadang-kadang berpikir, saya lanjut dikit. Kadang-kadang kan kita berpikir Tuhan itu maha adil. Adil dari mana? Kan gitu kadang-kadang kita bertanya. Dari lahir aja sudah tidak adil. Kalau kita mempertanyakan itu, dia lahir kok kaya, saya miskin. Saya menderita, dia enggak. Dari nol aja kita sudah dari minus gitu. Dia sudah plus. Gimana caranya menjawab atau memberikan pandangan untuk menjawab itu Pak Dokter? Kadang kita berpikir
cara keadilan itu adalah bahwa garam harus manis, gula harus manis, pasir harus manis, semua harus manis. Ya. Kita pikirnya begitu. Padahal kan garam asin, takdirnya asin. Kenapa takdirnya dia asin? Karena dia adalah air yang menjatuhkan dirinya di lautan. Ya. Air yang jatuh di lautan akan bergabung jadi garam sehingga dikeringkan jadi garam. Tapi air yang menjatuhkan dirinya di bawah pohon tebu, dia akan menjadi air yang manis. Sama-sama air. Ya. Semua kembali tentang karma wasana, karma pahala gitu. Ya. Nah, dalam hidup ini kan kadang kita berbuat baik, nggak sempat menikmati di kehidupan sekarang hasilnya, maka kita lahir dalam kehidupan yang penuh cahaya. Ya. Penuh cahaya itu artinya kelahiran swarga. Lahir dalam kehidupan penuh cahaya. Inilah yang disebut dengan swarga syuta dalam ajaran hidup. Swarga syuta artinya apa? Kelahiran surga. Ada yang hidupnya penuh kegelapan, maka lahir di alam yang gelap, kemiskinan, penderitaan, sakit, dan sebagainya. Siapa yang menyebabkan itu? Kan dirinya. Seperti air tadi. Kalau dia air masuk ke lumpur, ya jadinya berkurang nilainya. Walaupun sama-sama air. Tapi kalau dia air yang tumbuh ada dalam lumpur, tapi lumpurnya ditumbuhin oleh teratai, maka dia menjadi lumpur yang bagus. Gitu. Atau ketika dia jadi lumpur, bergabung dengan emas, dia menjadi lumpur yang berharga. Gitu. Walaupun dia lumpur. Gitu. Tergantung lumpur di mana dia. Nah, sama seperti itu. Walaupun kita lahir sakit, tapi kita ada di tempat yang orang kaya, hidup juga bagus. Bagus dalam arti apa? Lebih bagus daripada sudah lahir sakit-sakitan, hidup pada keluarga miskin, jadi hidup penuh dengan penderitaan. Dan itu disebabkan oleh karma wasana dari kehidupan terdahulu kan gitu. Ya. Sehingga kalau kita melihat dengan cara seperti itu, caranya adalah dengan tidak menyesali apa yang terjadi sekarang, karena itu sudah kita pilihan kita di masa lalu dengan perbuatan kita. Sekarang kita jaga perbuatan kita jangan sampai di kehidupan berikutnya kita kembali mengalami keterpurukan dalam kondisi yang lebih buruk lagi kan gitu. Ya, betul. Nah itu cara kita melihat. Sekarang seperti Pak Putu misalnya, lahir dengan kondisi sakit, sering sakit-sakitan masa kecil, miskin, susah dapat makanan gitu. Tapi Pak Putu mengubahnya. Dan syukurnya hasil perubahan itu menyebabkan Pak Putu hidup menikmati prarabdha karma pala. Ya itu apa yang Pak Putu alami sekarang Pak Putu dapatkan sekarang. Hasilnya sekarang gitu. Kalau Pak Putu lanjut dengan perbuatan baik di masa sekarang, kehidupan berikutnya jauh lebih baik lagi kan gitu. Ya. Nah gitu sih Pak Putu. Ya. Saya kadang berpikir, apakah jiwa yang lahir menjadi orang cacat, orang miskin, kaya, pria, wanita gitu kan berbeda-beda Pak Dokter. Apakah itu pilihan jiwa kita memilih tempat kelahiran Pak Dokter? Kita ngomong beyond lah ini, maksudnya jauh di alam kesadaran Pak Dokter. Apakah pada dasarnya kan Atman itu kan tidak laki-laki, tidak perempuan. Ya. Berada di tubuh laki-laki atau di tubuh perempuan itu kan hanya untuk pengalaman-pengalaman saja. Berarti sebenarnya mencari pengalaman. Pengalaman ada dalam tubuh ini, pengalaman ada dalam tubuh ini. Tetapi ketika ada di dalam tubuh itu, mengalami di sana, tetapi tidak berpengalaman. Kebayang maksudnya apa? Ya. Mengalami, tapi tidak berpengalaman. Artinya dia tidak mempelajari pengalaman itu sehingga tidak berpengalaman. Seperti seorang dokter. Mengalami jadi mahasiswa kedokteran, tapi karena tidak rajin, maka dia menjadi dokter yang tidak berpengalaman. Gitu. Seperti Atman yang tidak berpengalaman, maka dia ngulang lagi deh belajar di sini biar berpengalaman jadi dokter ini gitu. Ada orang yang mengalami proses untuk menjadi dukun misalnya, tetapi dia tidak mau menerima pasien-pasien, maka dia menjadi dukun yang tidak berpengalaman. Gitu. Nah kalau Pak Putu mengalami dunia bisnis, tetapi Pak Putu juga mempelajari pengalaman-pengalaman itu. Jatuh bangunnya Pak Putu jalani, hayati, sehingga Pak Putu menjadi seorang pebisnis yang berpengalaman. Gitu. Ya. Nah tugas kita adalah karena bagaimana kita menikmati dan mempelajari pengalaman-pengalaman. Karena saya pernah berpikir gini Pak Dokter, kan saya sendiri lahir dari
Bapak saya seorang tukang cleaning service lah, Hmm, hmm, yang di PHK tahun 98 itu kan, eh ya dari keluarga miskin lah. hmm, Saya pernah berpikir begini, hmm, mungkin saja saya hmm, dilahirkan di kehidupan sekarang ini dari keluarga yang miskin, hmm, tidak mampu, hmm, dan saya pernah menyandang penyintas sakit polio gitu Pak hmm, Dokter. hmm, hmm, Memang karma saya hmm, untuk belajar dari kehidupan orang tua saya yang ini. ya, hmm, Jadinya saya bertumbuhnya itu hmm, dari titik ini. Sehingga di kehidupan saya sekarang, hmm, kalau ada memang banyak kehidupan yang kita lewati itu, hmm, saatnya di kehidupan sekarang saya belajar. hmm, Ketika saya merenung itu saya belajar dari kehidupan yang ya, mungkin dari kesulitan ini betul, untuk belajar hidup ya, bertumbuh. hmm, hmm, Andai kata ya, hmm, saya tidak mengikuti karma ini, hmm, saya dilahirkan dari orang kaya, ya, kemungkinan bisa saya terjebak dari kekayaan ya, itu. Saya bisa saja jadi pemakai hmm, hmm, barang-barang terlarang. ya, Bisa saja akhirnya saya bahkan dari hidup orang ya, kaya akhirnya jadi menderita, menjadi sakit, tidak peduli hmm, sama ya, tubuh. ya, Jadi ya, gitu. Jadinya saya hmm, di titik itulah perubahan hidup saya terjadi Pak Dokter. Ketika hmm, saya mengakui memang saya harus belajar hmm, dari kehidupan yang serba kurang ini. ya, ya, Karena saya tidak mau lagi menuntut kenapa saya tidak dilahirkan dari orang kaya. Karena saya ya, membalikkan. hmm, Andai kata dulu mungkin saya jadi orang kaya, bisa saja anggaplah saya di hidup orang kaya, bisa saja tidak menghargai tentang kesehatan, tidak menghargai uang. Saya membuang uang-uang, saya ya, ya, menggunakan hal-hal yang tidak boleh terlarang misalnya, mulai kehidupan-kehidupan yang tidak jelas, mulai makanan buruk, mulai tubuh saya sakit. ya, Malah bisa saja suatu saat saya menderita. hmm, Kenapa saya tidak belajar dari apa yang sudah diberikan atau digariskan ini ya, dilahir dari keluarga seperti ini? ya, Sebenarnya itu terjadi momentum saya waktu saya kuliah Pak Dokter. hmm, hmm, Perubahan itu, dan ketika saya menerima itu dengan sadar, hmm, menerima bahwa apa kenyataan yang ada sekarang itulah hidup saya, saat itu rasa syukur saya muncul. ya, ya, Dan ketika saya rasa syukur, hmm, mulai saya ikhlas menjalani hidup tidak penuh dengan drama dan emosi Pak Dokter. hmm, ya, Seperti ya, apa ya, hmm, hmm, rasa plong ya, menjalani semua itu terasa lepas kita. ya, Sehingga kita berani untuk melangkah. Dan inilah langkah saya. Dan ternyata pelan-pelan ya, saya nggak tahu ya, ini mungkin nasib baik atau apa. Tapi saya berpikir ini ada korelasinya ketika kita berubah dari marah menjadi syukur atau ikhlas itu Pak Dokter. ya, 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 Mulai ketemu titik-titik perubahan-perubahan itu Pak Dokter. hmm, 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 Pak Dokter bisa nggak ngasih pandangan ya, tentang ya. merubah, ya Pak, tentang ini Pak Dokter? Pak Putu pernah dengar istilah metilah sang dewek, Pak? Pernah itu Metilah sang raga, ya, mungkin menyadari diri lah. menyadari diri. Dan Pak Putu sudah menggunakan istilah itu, kan sangat istilah yang bisa berdua sisi itu. Ya, Ada orang lahir miskin, lalu diajarkan sama orang tuanya, belajarlah metilah sang dewek, belajarlah menyadari dirimu sendiri, kamu itu orang miskin. Akhirnya apa yang dilakukan dengan sudut yang negatif? Ya sudah, aku kan orang miskin. Maka hidupku memang pasti akan miskin. Dia tidak berani memunculkan potensi dirinya, atau tidak berani ngapa-ngapain, tidak berani tampil, malu saya orang miskin. Nah, kalau konsep seperti itu, matilah sang deweknya, dia tidak akan berubah apa-apa, Pak Putu. Tapi Pak Putu mengambil konsep berbeda. ya, Matilah sang dewek sebagai orang miskin, maka siapa yang akan memberi uang kalau bukan kamu yang kerja keras, kan gitu ya konsepnya. betul, ya, Pak Putu menggunakannya untuk fight. fight ya. Fight untuk apa? Orang miskin ya harus kerja keras kalau mau punya. Akhirnya Pak Putu berhasil di situ. Sebaliknya, walaupun kita lahir dari orang kaya, kalau matilah sang dewek itu menyadari dirinya sebagai orang kaya, membuat aku kan sudah orang kaya, ngapain juga kerja, jadi malas-malasan, efeknya pasti hancur. Tapi kalau dia, mumpung aku orang kaya, maka aku bisa belajar apa saja karena punya biaya banyak. Aku bisa praktek apa saja karena aku punya potensi besar. Kalau gitu caranya dia menjadi lebih hebat. Nah, ini matilah sang dewek itu yang Pak Putu dapatkan pisaunya dan gunakan sebaik-baiknya, itu yang sudah menyebabkan Pak Putu ada di level sekarang ini. Gitu. Dimanapun kita lahir, Ya. dari keluarga apapun kita lahir, kita harus memetik pelajaran berarti Pak Dokter ya. Persis. Ya, matilah sang dewek dalam arti yang ke arah yang meningkat. Meningkat. Ya.
Karena kan Ya, pelajaran orang kaya dengan pelajaran orang miskin itu beda-beda. beda. Beda. Dan itu ada pelajarannya. Kan benar Pak Dokter? Iya, dan dua-duanya tetap harus berkarma baik. Betul. Mau miskin, mau kaya, tetap aja karma baik. Oh, jangan sampai, oh saya sudah kaya raya, nggak usah berkarma baik, karma buruk. Kan banyak anak muda yang orang tuanya kaya, uangnya habis pakai judi. Betul. Dan ketika orang tuanya meninggal, dia juga langsung jeblok kan gitu. Betul. Ya, karena saya dulu kan ya mungkin beberapa tahun yang lalu lah. Ya, Ingat nggak Pak Dokter sama Winda, ya, sama ya. kakaknya itu, Oh ya, Agus Gus itu ya, kan, ya, ya. Winda. Di situ saya menyadari Pak Dokter, keterbatasan fisik dia kan Ya, mereka lahir cacat kan Pak Dokter. ya, Maksudnya benar-benar nggak bisa ya, berjalan, ya. kakinya mati semua, tidak bisa Lumpuh ya. hanya tangan aja bisa sedikit Ya, bergerak kan. ya, ya, ya. Saya ngobrol sama Winda, mungkin suatu saat saya akan ketemu lagi. Saya ngobrol sama Winda, sama Agus almarhum kan. Saya ngobrol. Sedikit pun mereka tidak ada rasa penyesalan lahir dalam keadaan cacat dan menderita. Ya. Malah dia membuat semua lukisan-lukisan yang dia buat untuk menolong orang-orang yang menderita cacat dan miskin itu Pak Dokter. Jadinya dia tidak berpikir mencari kekayaan untuk dirinya. Dia lelang lukisannya. Terus habis itu untuk yayasan, kan dia punya yayasan kan? Yayasan Cahaya Hati. Ya. Cahaya Hati namanya ya. Nah dia lelang lukisannya, ada yang beli. Tak pikir dia kan keluarga miskin Pak Dokter, bukan untuk dirinya ternyata. Nanti sebagian apa yang saya hasilkan saya bagikan. Dan benar saya ngelihat sendiri kok waktu itu. Berbagi beras, apa segala macam waktu di rumahnya dia. Di situ saya merasa, kalau benar orang terlahir menyalahkan kita lahir dari kecacatan dan dari keluarga yang tidak mampu, ini buktinya ada seseorang yang malah tidak pernah mengeluh akan kondisinya dan masalah keuangan. Malah tidak berpikir apa yang saya makan besok. Tapi bagaimana orang lain tidak menderita seperti saya ketika cacat. Makanya saya yang mencari uang untuk mereka gitu loh. Seperti apa sebenarnya jiwa-jiwa seperti itu Pak Dokter? Mungkin saja mereka memberi pelajaran lewat penderitaan itu sendiri kan Pak Dokter? Ya, seorang guru, roh pembimbing itu kadang-kadang harus masuk ke dalam tubuh yang sefrekuensi untuk membangkitkan orang-orang yang sefrekuensi. Gitu. Karena kalau dia tidak lahir di sana, maka taksunya kurang pas gitu. Nah, kan biasanya kalau dia ingin membangkitkan orang yang terjatuh, kan dia harus jatuh. Bagaimana caranya orang nolong? Sehebat-hebatnya orang jago berenang, kalau dia nolong hanya dari atas, tidak ikut tenggelam, kan susah. Betul. Ketika dia nebur ikut ke sana, dia bisa menolong dari sana, membimbing. Nah, dalam konteks itu, rohnya sebagai sang guru itu ada di Ing Madiun Mangun Karso, Pak Putu. Ya. Membangkitkan semangat di dalam kebersamaan dia di sana gitu. Ya memang roh-roh matang sih mereka, Pak Putu. Ya, ketahuan dari cara mereka menghadapi kehidupan yang jauh lebih lebih penuh spirit, semangat. Ya. Ini ada pertanyaan Pak Dokter. Ya. Apakah kita sebenarnya masih mampu mendengar tubuh kita sendiri di tengah hiruk pikuk seperti ini, Pak Dokter? Mampu, gampang sekali. Ya kan dunia serba cepat sekarang, semua cari uang, ngebut semua, pagi kerja, siang harus begini, belum ngurus anak, ngurus ini, kayak gitu loh. Gimana caranya di dunia yang serba cepat ini untuk mendengar diri sendiri dan bisik? Paling enggak ketika dia sakit, dia langsung terdengar. Tapi jangan dulu sampai sakit dong. Sebelum sakit, berarti kan sakit itu membuat kita istirahat. Ya. Maka istirahatlah sebelum sakit. Ya, ada jeda berarti. Ada jeda, kembali tentang itu. Kan kalau tiang Pak Putu misalnya pergi kemana gitu, ke pantai lagi nunggu teman, kan ada waktu 10-20 menit untuk nunggu teman lagi jalan. Kan bisa jeda sejenak. Pagi-pagi baru bangun, kan nggak langsung bangun. Baru buka mata nggak langsung bangun, itu kan juga jeda. Nah, jadi ada banyak ruang jeda sebenarnya kita untuk ngobrol dengan diri sendiri gitu. Betul. Saya juga ngambil ruang jeda itu di baru bangun. Mungkin 5-10 menit meditasi Pak Dokter. Menjelang tidur, bersyukur sama tubuh, terima kasih sudah bersama-sama sepanjang hari ini gitu loh. Semua suka duka sudah kita lewatin dan terima kasih atas semuanya. Sekarang istirahat, ayo istirahat bareng kan gitu. Dan biasanya saya bersyukurnya itu juga ya pada saat makan Pak Dokter, makan juga ya kan. Nah mungkin disitulah
titik-titik kita bisa apa ya? Ngobrol lah. Ya, Hmm. tidak hiruk pikuk itu Ya. semua, jadinya kembali ke dalam di situ. Malah itu Ya. ruang-ruang penyembuhan bagi saya. Ya. Ketika tidak ada jeda seperti itu, capek kita. Sama dengan gini Pak Putu, kalau ajaran Bali ya. Begitu kita makan, Ya. kita kan ngomong dengan saudara empat kita. Oke, ya. Nah, dalam konteks kita bicara dengan saudara empat, itu kan sebenarnya ngomong dengan diri sendiri Pak Putu. Karena Anggapati ada pada kulit, Prajapati ada pada darah, Banaspati ada pada daging, Banaspati Raja ada pada urat. Ya, Jadi pada saat kita bicara pada saat makan nih, kita berdoa memanggil Anggapati, Prajapati, Banaspati Raja gitu misalnya. Sebenarnya kita ajak ngomong diri kita sendiri, berupa kulit, darah, daging, otot gitu. Iya, diri sendiri Diri atau sendiri saudara sebenarnya. sendiri kan. Cuman mengarahnya kepada Ya, seakan-akan itu lain. Padahal itu diri padahal kita. itu gitu. diri kita. Ya, selalu. Pas mandi juga kita bicara dengan tubuh kita gitu. Bercermin juga bisa, pas bercermin lihat diri kita. Oh iya sih benar, semua itu benar Pak Dokter. Jadinya anggaplah sembahyang lah yang paling Ya, gampang ya, kan. ya, Sebenarnya itu membangun koneksi kan. Ya. Nah, apa tanda-tanda orang mulai kehilangan koneksi sebenarnya dengan diri sendiri Pak Dokter? Kalau dia tidak ada koneksi, maka tidak ada komunikasi. Ya. Kalau tidak ada komunikasi, maka biasanya terjadi disharmoni. Disharmoni, Kalau orang tidak harmoni dengan tubuhnya, gelisah kan? gelisah, Gelisah. cemas, Cemas. sakit, Ya, gitu. banyak kecewa, Nggak bisa tidur. nggak bisa tidur, insomnia, Ya, gitu. leher tegang. Ya. Karena kenapa? Dia sudah ngasih informasi, Ya. saya capek, kita Ya. masih aja pakai gitu. Kadang-kadang gangguan lambung, Ya, asam ya. lambung naik, Ya. banyak lah kan Pak Dokter kan. Ya. Berarti tanda-tandanya sebenarnya ketidaknyamanan itu di Ya, dalam tubuh. tidak nyaman. Sudah ada diskoneksi itu. Tubuh ini kan saudara kita, Ya, nyaman kita. Ya. Kalau kita tidak Nyaman ingat kita. sama saudara kita, tidak nyaman. Jadi, tidak nyaman karena nyaman kita. tidak ingat nyamannya, tidak nyaman. Jadi Ya berarti sederhana kita tahu bahwa kita tidak terjadi koneksi dalam tubuh, ya kan Pak Ya. Dokter ya? Tidak harmonis. Mulai terjadi Ya. tanda-tanda ya sakit fisik lah, yang sederhana-sederhana pinggang, kecemasan, ya kan? ya. Ya gangguan ya mental sederhana lah, Ya, cemas, ya. takut, mulai gelisah, stres gitu dikit kan. gitu loh. Mulai harusnya mulai Ketika masuk kita lagi. merasa kosong, itu kan sebuah panggilan Pak Budo. Apa ya? Makan sudah, ini sudah, kok kayaknya ada yang Apa belum. yang kurang? Nah, berarti jiwa kita sebenarnya ingin sesuatu, Pak Budo. Kadang-kadang Pak Dokter, Ya. memang kayak gitu dah. Ya. Malam ya, saya bingung mau ngapain tuh di dapur Pak Dokter. Kadang-kadang ini buka kulkas, buka aja Pak Dokter, banyak ada makanan. Apa ini ya? Tutup lagi. Bukan itu. Nanti duduk lagi bingung ini Pak Dokter. Buka lagi kulkas, ulang lagi 10 menitnya. Sehingga ada apa masih padok. Bisa 5 kali saya buka. Kadang-kadang baru sadar. Ya bukan itu yang saya butuhkan. Menyadari lagi, tarik nafas panjang, mulai lepaskan, embuskan, mulai harmonis ya, gitu loh. Terima kasih gitu loh, saya menyadarkan bahwa aku tidak butuh apa-apa yang di dalam kulkas. Ya. Bukan itu. Ini buka kulkas berkali-kali petang namanya. Bukan tubuh yang pingin sesuatu, tapi bukan juga pikiran, oh ini. Iya. Kadang-kadang tuh kita sebenarnya Karena kita rindu bingung. kita rindu sembahyang kadang-kadang Pak Budo. Iya. Rindu sembahyang tapi pikiran mungkin pikiranku butuh pengetahuan, diajak baca buku ngantuk, Betul. diajak dengerin dulu kok ngantuk. Kadang-kadang Pak Dokter, kalau kita lagi tidak ada koneksi dengan diri ya gelisah Pak Dokter. Kegelisahan itu apa? Ya. Scroll HP nggak jelas. Lihat IG, ceret. Apa ini sih, ada apa? Tutup. Setelah kita tutup, mau naruh HP tuh, kita ambil lagi Pak Dokter. Lihat TikTok. Ya scroll. Juga, gitu. Nggak ada apa. Udahlah capek paling tidur, taruh nih Pak Dokter. Ya. Ambil lagi, lihat YouTube lagi. Ya. Siapa tahu ini sekarang. Siapa tahu ada yang apa yang membuat kita ketarik tetap gitu. enggak gitu kan. Tetap enggak Pak Dokter. Di situ saya merasa, oh ini diskoneksi nih. Ya. Mulai tanda-tanda kita tidak connect dengan tubuh. Ya. Kita kehilangan dengan diri nih. Ya. Apa sebenarnya diri? Nyarinya keluar. Keluar kita nyarinya. Kadang-kadang udah saya taruh akhirnya, taruh HP-nya pokoknya saya taruh gitu. Saya rebah, saya hidupin AC. Sambil rebahan baru saya meditasi, tarik nafas panjang gitu loh. Saya menikmati semua momen, terima kasih gitu loh. Mulai rasanya baru rileks. Ternyata saya butuh tidur tapi bingung caranya tidur Pak Dokter. Saya mencari di luar, butuh istirahat tubuh. Seperti mungkin itu contoh saya Pak Dokter. Contoh, ya. Ada ribuan mungkin orang di luar seperti itu.
Ada nggak solusi buat mereka, dokter? Sama dengan gini Pak Putu. Begitu bangun lampu kok padam ya. Ya. Terus saklar dihidupin tak 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 tak, nggak mau. Kita buka lah saklar, siapa tahu ada kotoran, ternyata nggak ada, aman. Kita cek ke sekring aman, semua aman. Ganti balon. Keluar beli balon, ganti balon. Setelah itu juga nggak hidup-hidup. Gitu. Setelah direnungkan, ternyata listriknya di pusat yang mati. Gitu. Nah, kadang-kadang kan kita bisa begitu Pak Putu. Kita pikir cari kemana-mana sumbernya kayak Pak Putu bilang buka kulkas, nggak ketemu skrotik, nggak ketemu. Ternyata ada sesuatu yang sangat simpel ya, listrik padam semua. Betul. Paling lucu itu buka kulkas Pak Dokter. Bertawang kulkas yang ada apa? Bisa 5 kali 6 kali kita buka. Berharap kulkas setelah buka lagi ada yang baru kan? Oh, nggak ada yang cocok ini, tutup lagi. Kita duduk Pak Dokter. Ini benar-benar realita ini. Membayar 5 menit lagi. Ya, ya. Siapa tahu ada yang baru ini kulkas buka lagi. Udah jelas kita nggak belanja apa-apa. Ya. Nggak ada penambahan hal baru kan? Nggak ada. Lucu. Tapi satu hal. Ketika saya mulai kehilangan arah, tujuan, bingung mau melakukan apapun. Saya selalu berpikir. Gini. Ketika saya berpikir gini. Waktu kita pendek di dunia ini. Waktu kita pendek. Ya. Jadinya kadang-kadang saya berpikir, Putu, ketika kamu dikasih waktu 1 tahun lagi, apa yang akan kamu lakukan? Ya. Gitu. Mulai saya sadar dokter. Kadang-kadang itu jurus pamungkas. Ya. Jurus pamungkas saya untuk men-stop semua kejenuhan dan kebingungan. Jadinya, wahai Putu Eka, kalau kamu dikasih kesempatan hanya hidup lagi 1 tahun lagi, apa yang kamu lakukan mulai saat ini? Mulai saya berbenah-benah Pak Dokter. Mulai saya memikirkan tentang diri. Mulai saya berpikir tentang tubuh ini. Mulai saya mempersiapkan batin saya. Mulai saya memikirkan orang tua saya. Ada nggak waktu buat bapak ibu saya pulang ke Tabanan saya Pak Dokter. Mulai saya mikirin gimana menggendong anak saya terakhir kalinya. Mulai saya berbenah-benah melihat perusahaan apa yang kurang benar. Mulai saya ada waktu hening setiap malam. Itu cara saya Pak Dokter. Mungkin Pak Dokter bisa nggak apa ya kira-kira seperti saya pernah baca berbuatlah sebaik-baiknya segera seakan-akan hidupmu tinggal 1 hari ini. 1 hari ini. Hindari berbuat buruk seakan-akan hidupmu cukup panjang untuk bisa menerima akibat buruk gitu. Semacam itu Pak Putu. Jadi benar juga. Kita akan melakukan sesuatu yang useful kan. Iya betul. Yang sangat bermanfaat ketika kita sadar jangan-jangan besok gitu. Maka itu sebabnya mungkin kenapa kita tidak pernah diberitahu secara ingatan kapan kita akan pulang gitu. Berarti saya nggak berani pakai istilah seakan-akan kamu akan meninggal besok. Terlalu padat rasanya apa yang saya lakukan. Saya sedikit rubah. Setahun saya ambil Pak Dokter. 10 tahun lagi. Setahun saya ambil setahun. Mulai berbenah gitu. Tapi udah berlewat waktu Pak Dokter. Sudah lewat sebulan 2 bulan. Lupa lagi. Biasa ya? Biasa. Tapi saya selalu punya kunci. Itu yang saya pakai kuncinya Pak Dokter. Kuncinya. Mungkin setiap orang punya kunci kan untuk kembali membangun koneksi dengan diri dan dengan makna hidup itu Pak Dokter. Ada ide mungkin apa yang bisa dilakukan untuk mengingat lagi kunci-kunci kehidupan sehingga kita on the track kembali Pak Dokter dalam kehidupan ini? Ya, kalau tiang biasanya sering menoleh ke belakang Pak Putu. Menoleh ke belakang itu apa? Melihat apa yang sudah tiang lakukan, gitu. Atau kemudian melihat ke depan masih berapa waktu yang tersisa. Kira-kira anggaplah misalnya tersisa lagi 30 tahun. Tiang mau apakan 30 tahun ini? Itu yang Tiang pertanyakan. Untuk apa? Apakah mau dibeginikan gitu. Ya, karena kan Tiang sadar bahwa setiap pilihan sikap dan tindakan itu kan ada konsekuensi. Yang tidak bisa dihindarkan konsekuensinya. Semua yang pilih yang mana nih gitu. Nah, benar katanya Pak Dokter. Mungkin kita tidak tahu seberapa lama kita akan hidup di dunia ini. Tapi apa makna yang bisa diberikan di dalam kehidupan ini? Kan gitu Pak Dokter. Bagaimana kita tidak terjebak dalam pusaran karma. Terus bagaimana kita bisa memaknai kehidupan ini lebih baik.
dalam dunia yang serba tergesa-gesa ini bagaimana kita tetap hidup penuh seperti itu. Mungkin Pak Dokter bisa kasih pesan Ya. kepada teman-teman kita yang mungkin merasa masih terjebak dalam lingkaran kehidupan yang kebingungan, tidak menemukan makna, Ya. dalam pusaran yang merasa hidupnya masih dalam kesulitan. Pak Dokter mungkin bisa menemani mereka dengan kata-katanya Pak Dokter, walaupun dari jauh kita mengingatkan. Iya, saya pernah dialirkan seperti ini Pak Bro. Ya. Bukan seberapa banyak waktu yang masih engkau miliki, tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa kau isi dalam waktu yang masih tersisa. Ya, Mau mengisinya dengan kebaikan, akan mendapatkan kebaikan. ya, Mau mengisinya dengan keburukan, akan mendapatkan keburukan. ya, Hidup ini tidak akan pernah mengganggu kita dengan pilihan-pilihan kita, tetapi kitalah yang akan terganggu dengan konsekuensi dari hasil pilihan hidup kita sendiri. Tugas kita adalah belajar memilih yang terpenting, yang terbaik, dan yang paling bermanfaat bagi jiwa kita sendiri. Itu ya Pak Budu. oke. Terima kasih banyak Pak Terima kasih Dokter. banyak, Pak Budu. Ya. 1 jam yang berharga bagi saya, banyak Ya. pelajaran yang saya Ya, dapat. banyak. Terima kasih. Nggih. Sukses, Rahayu, Pak Budu. sukses Rahayu, semua. Pak Budu. Sampai Ya. ketemu lagi. Terima kasih teman-teman sudah Ya. menikmati Ya. acara ini selama 1 jam. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di acara berikutnya. Rahayu. Wey.